Hai, welcome back to my YouTube channel. Aku Steven Adrian. Hari ini aku akan membahas 5 rekomendasi sabun untuk kulit yang normal to dry skin atau sabun yang untuk kulit kering. Oke. Kita mulai dari yang pertama, Derma 365 Gentle Cleanser. Nah, Derma 365 Gentle Cleanser ini surfaktannya berupa kokamidopropylbetaine serta kokamid DEA. Nah, kokamidopropylbetaine itu merupakan sebuah surfaktan yang sangat gentle di kulit, tidak masalah, tidak akan stripping kulit. Nah, Kokami DA itu merupakan sebuah surfaktan yang menurutku agak kontroversial ya, karena memang dia itu ternyata bisa melepaskan sebuah senyawa jika terkena 1,4 dioksan akan melepaskan sebuah senyawa yang bersifat karsinogenik. Cuma memang tidak ada jurnal yang membuktikan kalau itu memang benar gitu kan ya, sehingga apakah kita perlu takut? Jawabannya adalah tidak usah, nggak apa-apa. Kalian kok mau coba ini, nggak masalah. Oke, bahan yang bagus di dalam sini, dia tuh mengandung namanya trimethylglycine. Nah, trimethylglycine atau nama lainnya adalah betaine. Nah, betaine itu merupakan sebuah humectant yang bagus juga untuk kulit, yang fungsi utamanya memang adalah untuk mengikat kelembapan di permukaan kulit, sehingga memang kulit kalian akan menjadi lebih terhidrasi seperti itu. Kemudian dia juga mengandung colloidal oat. Colloidal oat atau Avena sativa oat flower kernel itu merupakan tepung gandum gitu kan ya. Yang sebenarnya dia itu jika digunakan di kulit dia mempunyai dua cara kerja. Nah, cara kerja pertama dia itu bisa bersifat sebagai humectant yang akan mampu untuk mengikat kelembapan di permukaan kulit. Serta dia juga bersifat sebagai oklusif ringan, di mana dia akan membentuk suatu lapisan tipis di atas permukaan kulit yang mampu untuk mencegah penguapan air dari dalam kulit atau disebut dengan transepidermal water loss, TEWL. Nah, bisa untuk mencegah dehidrasi seperti itu. Kemudian juga mengandung gliserin yang sama juga merupakan sebuah humectant serta dia mengandung pantenol. Nah, pantenol atau provitamin B5 itu juga merupakan suatu senyawa yang bersifat soothing, hydrating, dan dia juga mampu untuk wound healing, artinya untuk membantu mempercepat penyembuhan luka seperti itu. Nah, aku lupa ngomong, colloidal oat ini juga terkenal sekali digunakan di perskincarean terutama memang sebagai zat yang bersifat soothing sekali. Jadi itu sangat bagus sekali untuk mengobati eczema atau eksim, dermatitis pada kulit. Jadi memang dia tuh bagus untuk soothing kulit yang teriritasi seperti itu. Oke, yang kedua akan aku sebut adalah ini, RH Logi Skin Barrier Facial Wash for Dry and Sensitive Skin. Ini merupakan sabun muka dari RH21 atau RH Clinic, di mana surfaktannya berupa sodium kokoil isotionat, kokamidopropylbetaine, potasium kokoil glisinat, serta ada ya itu saja. Jadi dia mengandung sodium kokoil isotionat, kokamidopropylbetaine, serta potasium kokoil glisinat. Oke. Nah, untuk ketiga surfaktan itu terutama ya, kombinasi ketiga surfaktan itu biasanya mampu untuk membuat produk itu lebih gentle biasanya. Misalnya ada salah satu yang keras. Akan tetapi sodium kokoil isotionate itu merupakan surfaktan yang gentle. Kemudian kokamidopropylbetaine seperti biasa gentle. Dan potasium kokoil glisinat merupakan lebih gentle lagi dibandingkan sodium kokoil glisinat. Seperti yang kalian tahu, jika garam itu terkena garam sodium atau Na, biasanya akan lebih keras dibandingkan garam K atau potasium atau K. NaK gitu kan ya. Jadi memang akan lebih gentle seperti itu. Kemudian di sini bahan melembabkannya ada acetamidoetoxietanol, itu berupa gula, ada gluconolactose, silitol glukosat, anhidrosilitol, silitol glukos propanediol. Oke. Jadi begini, uh, silitol glukoside, anhidrosilitol, silitol, glukos itu merupakan gula gitu kan ya. Jadi mereka tuh merupakan gula kompleks yang fungsi utamanya sebagai humectant memang. Nah, sekaligus silitol itu biasanya juga digunakan gula prebiotik seperti itu. Jadi dia tuh mampu untuk meningkatkan kualitas balance keseimbangan sistem flora di kulit kalian, terutama bakteri buruk dan bakteri baik seperti itu. Kemudian ada propanediol. Propanediol itu disebut sebagai propylene glycol ya. Propylene glycol yang fungsinya sebagai humectant sebenarnya. Kemudian dia juga mengandung pantenol, pantenol provitamin B5 yang bagus tuh hydrating, soothing, wound healing tadi, beserta aloe barbadensis leaf extract atau ekstrak lidah buaya seperti biasa soothing. Kemudian dia juga mengandung dipotasium glycyrrhizate, itu merupakan sebuah senyawa turunan dari glycyrrhiza atau kayu manis. Itu juga bagus untuk soothing kulit. Mengandung zinc PCA, zinc
pyrrolidone carboxylic acid. Nah, zinc pyrrolidone carboxylic acid ini merupakan sebuah senyawa zinc gitu kan ya, seng yang memang dia tuh terbukti mampu untuk mencegah pertumbuhan jerawat dan dia tuh juga bagus untuk syuting kulit seperti itu. Oke, jadi menurutku ini juga bagus banget dari RH, gentle, gak ada gak ada parfumnya juga, jadi ini bagus. Nomor 2. Nomor 3 ada ini, Bioderma Sensibio Gel Musang. Nah, Bioderma Sensibio Gel Musang ini dia mengandung surfaktan berupa sodium kokoamfoasetate, sodium lauryl sarcosinate, serta yaitu ada 2 doang. Nah, di dalam sabun ini dia tuh mengandung gula kompleks dari teknologi DAF-nya Bioderma, Dermatological Advanced Formula, berupa xylitol, mannitol, rhamnose, serta fructooligosaccharides. Nah, jadi terutama fructooligosaccharides merupakan gula prebiotik seperti yang sudah aku katakan. Mereka semua itu gula prebiotik yang fungsinya adalah untuk mampu menyeimbangkan sistem pada kulit kalian, sistem keseimbangan lingkungan antara sistem flora. Nah, jadi karena dia itu mampu untuk meningkatkan bakteri baik pada kulit kalian, akan mampu untuk menurunkan aktivitas dari bakteri buruk pada kulit kalian, sehingga kulit kalian akan lebih balance gitu, lebih tidak bermasalah seperti itu. Dan mereka juga gula prebiotik itu pastinya hydrating ya, karena itu pasti gula itu pasti humectant. Kemudian dia juga mengandung namanya senyawa glyceryl oleat. Nah, glyceryl oleat glyceryl oleat ya, koko glukoside ini sendiri senyawa lipid. Jadi senyawa apa ya? Senyawa peniru lipid pada kulit kalian, sehingga dia tuh mampu untuk mengembalikan senyawa lipid pada kulit kalian gitu loh, kayak lipid mimicking gitu. Jadi itu mampu untuk melembutkan dan melembabkan kulit kalian. Di sini diklaim mampu untuk meningkatkan tingkat hidrasi sebanyak 77%. Ya nggak tahu ya kalau itu. Jadi di sini menurutku nih sabunnya bagus banget, gentle, busanya nggak banyak, dan nggak ada parfumnya juga. Serta dia ini ngomongnya micellar cleansing foaming gel. Aku mencoba ini menggunakan sunscreen, pakai sabun ini tuh hilang sunscreennya, jadi ini bagus banget. Yang keempat ada CeraVe Hydrating Cleanser. Nah, surfaktannya CeraVe ini berupa behentrimonium metosulfat. Nah, untuk bahan melembabkannya dia tuh mengandung steril alkohol berupa fatty alkohol yang bersifat humectant untuk mengikat kelembapan di permukaan kulit. Kemudian dia juga mengandung ceramide kompleks berupa ceramide 3621 atau ceramide NP-APE-OP yang fungsinya adalah untuk memperkuat skin barrier kulit kalian. Seperti yang kalian tahu, skin barrier kulit kalian itu terbentuk dari suatu senyawa yang bernama ceramide. Nah, ceramide itu anggapannya sebuah lem yang akan menyatukan sel kulit satu dengan sel kulit lainnya. Jadi dia tuh bagus banget. Jadi anggapnya sebagai lem gitu kan. Jika level ceramide itu rendah, maka kulit kalian itu akan ada sebuah renggangan yang akan membuat kulit kalian itu menjadi lemah, mudah teriritasi seperti itu. Jadi dengan memperkuat skin barrier maka akan mampu untuk meningkatkan resistensi kulit kalian seperti itu. Dia juga mengandung hyaluronic acid, sebuah senyawa humectant yang bagus banget karena dia itu akan mampu untuk menahan 1000 kali beratnya di dalam air, dan dia itu merupakan humectant yang bagus karena dia itu mampu untuk pastinya dia akan mampu untuk mengunci kelembapan di permukaan kulit dan bahkan mampu ke dalam permukaan kulit juga, ke dalam kulit maksudku. Nah, dia juga mengandung phytospingosan, sebuah senyawa yang mampu untuk meningkatkan level ceramide pada kulit kalian. Kenapa kok seperti itu? Karena ceramide itu terbentuk dari suatu senyawa yang bernama sphingosine. Nah, jika kita menggunakan phytospingosan, terus bukan sphingosine berasal dari tumbuhan, jadi kita akan mampu untuk membentuk sebuah ceramide baru yang akan mampu untuk meningkatkan level ceramide pada kulit kalian. Nah, aku kecepatan nggak kok ngomong? Aku kecepatan ngomong, komen di bawah ya, karena aku kok ngomong biasanya cepet. Udah itu doang sih. Yap, itu doang. Kemudian yang kelima, aku nggak punya produknya, udah aku buang. Itu Kiehl's Cucumber Conditioning Cleanser. Nah, Kiehl's Cucumber Conditioning Cleanser ini aku juga tidak menyangka ya gitu ya. Jadi dia tuh kalau bahannya dia mengandung sodium cocoyl isethionate gitu kan, serta cocobetain. Nah, dia itu bagus banget untuk melembabkan kulit. Jadi dia itu bahan utamanya itu ada cucumber extract aku nggak salah, sama ada essential oil ya. Memang dia itu mengandung essential oil, dia mengandung parfum juga ya. Jadi untuk kulitnya sensitif mungkin agak maju mundur, tapi aku sensitif kok, cuma pakai itu nggak pernah ada masalah, dan aku pakai 2 botol itu bagus banget. Cuma memang Kiehl's tuh harganya agak mahal ya, jadi itu sebabnya aku nggak repurchase lagi sih. Akhirnya aku lebih mengalih kayak gini-gini gitu deh, yang non perfume udah lebih murah. Kemudian yang keenam, karena itu nggak ada produknya juga dan itu mahal ya, 430.000, jadi aku nggak akan bahas panjang. Kemudian yang keenam ini ada ini,
Cetaphil Gentle Skin Cleanser. Ya, memang aku pribadi kurang suka Cetaphil ya untuk muka gitu kan ya. Cuma karena banyak banget yang suka, jadi ya anggap aku rekomendasi lah karena banyak suka juga. Cuma aku pribadi kurang suka ini pertama karena menurutku dia itu tidak melembabkan kulit, tetapi tidak membuat kulit kering gitu. Jadi di aku itu kayak ya gitu-gitu aja lah, pokoknya bersih gitu kan. Bersih pun juga enggak menurutku karena kok kerasa kurang bersih kulitku jujur aja. Dan dia ini bahan bermanfaatnya cuma cetyl alkohol dan steril alkohol sama propylene glycol. Jadi kalau secara bahan memang dia ini menurutku yang paling jelek di antara yang lain semua. Ini paling jelek menurutku. Paling simple, nggak neko-neko, nggak aneh-aneh. Cuma dia juga mengandung sodium lauryl sulfat yang mana menurutku nggak masalah sih kalau konsentrasinya rendah ya. Cuma di aku karena aku ada sabun lain yang tidak mengandung sulfat, jadi aku menggunakan yang lain saja sih. Karena ini biasa aku gunakan untuk cuci tangan. Jadi tanganku tuh sensitif banget sih, makanya aku cuci tangan pakai ini ya. Kalau ini ya jangan ditiru lah, kalau saya kalian gunakan sabun muka ya, kalau saya kalian cocok ya silahkan kalian beli, nggak masalah. Aku lupa ngomong, di antara produk ini yang ini nggak paraben free ya. Jadi ini dua produk ini tidak paraben free, dua produk ini mengandung paraben semua, metil paraben dan propil paraben. Jadi ini ada butil parabennya juga, jadi ini nggak paraben free dua ini. Sedangkan ketiga ini paraben free, namun lima-limanya ini fragrance free, nggak ada parfumnya semua. Jadi begitu saja. Thank you so much for watching. See you next time. Bye.